warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesur Nevika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Tahapan dan Pengembangan Grup. Pengembangan tim atau team development adalah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang dilibatkan bersama untuk bekerja sebagai unit yang kolektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada tahap-tahap pengembangan grup. Yang pertama ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap pertama di dalam proses pengembangan suatu tim atau kelompok. Individu yang dipilih untuk tim sering optimis dan antusias untuk mulai proyek baru. Antusias di sini maksudnya mereka bersungguh-sungguh dalam memulai proyek baru. Kemudian pada tahap ini mereka sopan dan terkadang gugup tentang bagaimana tim akan bekerja sama. Kemudian berlaku ini khawatir biasanya karena mereka tidak yakin dengan instruksi proyek atau apa peran mereka nanti. Intinya mereka tidak percaya diri. Yang ketiga, tahap ini merupakan masa perkenalan di mana setiap orang menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim dan memahami posisinya dalam proyek. Kemudian di sini selanjutnya ada tahap penyatuan atau storming. Pada tahap ini anggota kelompok mulai mendorong terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya selama pembentukan tim. Kemudian melewati tahap ini seringkali membutuhkan seorang pemimpin untuk memastikan tim berkomunikasi dengan baik dan dapat berkompromi satu sama lain. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini biasanya berakhir dengan gangguan operasional tim. Kemudian selanjutnya ada tahap normalisasi. Tahap norming atau normalisasi ini pengembangan tim adalah ketika anggota tim merasa proyek telah menjadi normal dan akrab, atau dengan disebut juga dengan stabil. Kemudian pertunjukan performing. Pada tahap ini tim menyelesaikan sebagian besar. Pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Pada tahap ini tim menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Tim telah memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Pada tahap ini juga tim menunjukkan performa terbaiknya atau keterampilan terbaiknya. Mereka tampil pada kapasitas puncak karena mereka telah belajar untuk mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan satu sama lain untuk menyelesaikan suatu tujuan itu. Kemudian ada tahap penangguhan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap berkabung karena merupakan tahap akhir dari kerja bersama tim atau kelompok tadi. Sebagian besar tim akan mencapai tahap penundaan di beberapa titik, tetapi tidak selalu. Beberapa grup secara eksplisit dibuat untuk satu proyek yang memiliki titik akhir, sementara yang lain sedang berlangsung. Kemudian, komponen utama yang menentukan kinerja dan kepuasan suatu grup. Komponen utama yang menentukan kinerja dan kepuasan kelompok antara lain kondisi eksternal, sumber daya anggota kelompok, struktur kelompok, proses kelompok, dan tugas kelompok. Kemudian ada dari segi kondisi eksternal. Kondisi eksternal seperti ketersediaan sumber daya dan tujuan organisasi yang dapat mempengaruhi kelompok kerja. Sumber daya anggota kelompok atau disebut juga dengan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan kepribadian yang bisa mempengaruhi apa yang bisa dilakukan anggota kelompok, serta bagaimana mereka akan memberikan kinerja secara efektif dalam kelompok tersebut. Kemudian ada pengambilan keputusan kelompok dan manajemen konflik, merupakan proses kelompok yang penting yang berperan sangat penting dalam kinerja dan kepuasan. Apabila akurasi, kreativitas, dan derajat penerimaan diri penting, maka keputusan kelompoklah yang paling cocok. Kemudian ada tim atau grup. Tim atau grup adalah sekelompok orang yang bekerja sama
terakhir kita harus melakukan